Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A. Di sini kami akan menjelaskan hasil materi diskusi kami yang berjudul optimalisasi proses bongkar muat menggunakan kontainer handling system yang berkualitas. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Vinka Lestari, Rizky Kurnia Rohman, Muhammad Rifai, Audi Adriani, Verina Dwi Handayani, dan Nabila Kalista. Container Handling System atau CHS merupakan sistem yang dirancang untuk menangani peti kemas dengan efisien, mulai dari pembuatan, pemindahan, hingga penempatan kembali. Kualitas dari sistem ini juga dapat berpengaruh langsung terhadap produktivitas pelabuhan dan kepuasan pelanggan. Sistem yang baik dapat mengurangi waktu tunggal kapal atau berth time, serta meningkatkan biaya operasional. Dengan adanya banyak tantangan yang muncul, tidak hanya terkait dengan implementasi CHS itu sendiri, tetapi juga bagaimana kualitas dan sistem yang digunakan. Sistem penanganan peti kemas yang berkualitas tinggi harus mampu bekerja secara otomatis dan presisi tinggi. Integrasi dengan sistem informasi manajemen yang memungkinkan monitoring dengan mudah mengambil keputusan secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, yaitu ada optimalisasi proses. Melakukan analisis dan perancangan sistem bongkar muat yang lebih efisien untuk mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, yaitu peningkatan keamanan. Mengimplementasikan prosedur dan teknologi baru yang dapat meningkatkan keamanan selama proses bongkar muat, baik bagi barang maupun pekerja. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi modern. Meneliti penerapan teknologi canggih dalam sistem penanganan kontainer untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi proses. Yang keempat, yaitu peningkatan kualitas layanan. Meningkatkan mutu layanan pelanggan dengan menghadirkan proses bongkar muat yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan yang berfokus pada teknologi dan praktik terbaik dalam proses bongkar muat. Yang keenam dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi Internet of Things. Mengeksplorasi penggunaan Internet of Things untuk memantau kondisi kontainer dan barang secara real time selama proses bongkar muat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan studi literatur dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif guna mengumpulkan, meninjau, dan juga mengambil informasi menggunakan literatur yang relevan. Pencarian literatur pada kali ini dilakukan dengan memanfaatkan basis data digital yang pada kali ini menggunakan Google Scholar dan juga Mendeley dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti bongkar muat, container handling system, dan sebagainya. Studi literatur sendiri merupakan metode pengumpulan data yang mengakses data pada pustaka disertai dengan memperhatikan poin-poin ilmu sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Dan untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila dan juga Audi. Yang pertama ada optimalisasi proses bongkar muat, yaitu menggunakan teknik simulasi dan optimasi seperti double cycling dapat meminimalkan waktu tunggu kapal di dermaga dan mengurangi biaya operasional. Algoritma meta-heuristik membantu pengelolaan peralatan secara optimal untuk menampung arus peti kemas tanpa biaya tambahan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, integrasi sistem yang lebih baik dapat membawa dampak positif bagi produktivitas dan efisiensi biaya operasional. Yang kedua ada peningkatan keamanan. Penerapan teknologi seperti EGV dan sistem monitoring canggih mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan bagi pekerja dan juga barang. Teknologi kontrol memastikan kepatuhan prosedural untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi modern. Teknologi berbasis IoT dalam penanganan kontainer meningkatkan akurasi dan efisiensi proses melalui pemantauan real time. Hal ini mendukung pengambilan keputusan cepat dan responsif terhadap perubahan operasional dengan dukungan SDM yang kompeten dan teknologi modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan, yang dimana kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan kepuasan pelanggan.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, maka pelabuhan di Indonesia harus meminimalisir adanya permasalahan yang kerap terjadi dengan melakukan peningkatan teknologi atau menambah alat-alat bongkar muat yang sesuai peruntukan agar produktivitas kegiatan bongkar muat di pelabuhan dapat meningkat. Lalu selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Peran pelabuhan sebagai gerbang utama perekonomian negara harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Dengan adanya persaingan yang ketat, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan secara optimal. Tanpa adanya SDM yang memadai, maka dapat dipastikan kegiatan yang ada di pelabuhan tidak akan berjalan dengan baik. Efisiensi sumber daya manusia pada bidang pelabuhan mempengaruhi seberapa cepat kargo dimuat dan dibongkar, layanan tambat atau labuh yang disediakan, dan dokumen seperti izin kapal diproses. Lalu selanjutnya ada penerapan teknologi IoT. Perkembangan zaman yang semakin pesat memungkinkan semua hal dilakukan dengan menggunakan teknologi. Penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dapat mempermudah kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Salah satu contoh teknologinya yaitu kecerdasan buatan atau yang sering disebut sebagai AI atau Artificial Intelligence. Dengan adanya penggunaan AI ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja manusia menjadi lebih konsisten. AI dapat digunakan untuk mengoperasikan alat berat seperti kren dan kendaraan pengangkut yang mencakup bongkar muat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Verina. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Proses bongkar muat peti kemas di pelabuhan berperan penting dalam mendukung perdagangan global dan menjaga kelancaran rantai pasokan. Optimalisasi sistem penanganan peti kemas, khususnya melalui penggunaan sistem penanganan peti kemas berkualitas tinggi (CHS), telah terbukti meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu di atas kapal, dan mengurangi biaya operasional. Memanfaatkan teknologi terkini seperti IoT dan kecerdasan buatan serta mengembangkan sumber daya manusia yang berbakat adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan pelabuhan. Oleh karena itu, sangat penting juga untuk memperhatikan keselamatan operasional dan prosedur yang efektif untuk menjamin keselamatan barang dan pekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Mau izin bertanya, Silahkan, Balis. apa sih tantangan utama dalam mengintegrasikan teknologi modern ke dalam sistem bongkar muat di pelabuhan? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bang, Boleh, Panca Haji. bagaimana integrasi sistem manajemen rantai pasok dengan CHS yang dapat meningkatkan efektivitas bongkar muat? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Balis. Tantangan utama buat mengintegrasikan teknologi modern ke sistem bongkar muat di pelabuhan itu, yang pertama tuh biaya awal yang besar, karena kan butuh investasi kan untuk beli alat-alat baru. Terus juga selanjutnya ada pekerja juga perlu dilatih supaya bisa mengoperasikan teknologi itu tuh dengan baik dan optimal. Selain itu, infrastruktur pelabuhan juga mungkin harus diubah atau ditingkatkan. Nah, suksesnya integrasi ini juga butuh perubahan cara kerja dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat di pelabuhan. Kira-kira terjawab gak, Balis? Terjawab. Makasih. Kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Aji. Gimana sih integrasi sistem manajemen CHS ini dalam meningkatkan efektivitas bongkar muat? Integrasi ini memungkinkan aliran informasi yang lebih baik antara semua pihak dalam rantai pasok, sehingga meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Hal ini mengurangi waktu tunggu, meningkatkan perencanaan, dan memastikan bahwa semua barang dikelola secara efisien. Apakah terjawab, Aji? Terjawab, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.